Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang sholat dari Ustadz Abdul Aziz. Ada hal yang menarik yang bisa saya ambil dari perkataan beliau bahwa sholat itu adalah istirahat. Mengapa istirahat? Ya, ketika kita terlalu lelah dengan dunia, maka dengan sholat hati kita akan lebih tenang, lebih rileks, dan lebih damai. Dan apabila ada orang-orang yang sholat namun mereka merasa kelelahan dalam sholatnya, maka sholat kita itu patut dipertanyakan. Jangan lupa di subscribe, like jika suka, begitupun sebaliknya. Dan jika bermanfaat bagi kalian, silahkan di share. Selamat menonton. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, mohon izin Pak Abu Hamad. Baik jamaah sekalian, karena tadi saya teringat dengan pesannya Pak Wagub, Ustaz ceritakan tentang mati, ya. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu, saya ingin tanya jamaah, yang namanya manusia itu yang mana? Maaf, Pak, bisa minta isunya gimana? Maaf, Bapak Ibu, maaf. Oke, insya Allah cukup waktunya. Jamaah, saya tanya, tisu itu yang mana? Bungkusnya apa yang di dalamnya? Dalamnya. Ya? Di dalamnya. Maaf Pak, kue itu yang bungkusnya apa yang di dalamnya? Hah? Air itu yang di dalamnya apa yang di luarnya? Dalamnya. Oke. Manusia itu yang di dalamnya apa yang di luarnya? Dalamnya. Mulai macet. Jamaah sekalian, ketika jamaah sekalian, nah, ketika orang-orang baru datang ke Rasulullah 47 ayat 49 14, ya, ketika orang-orang baru datang ke Rasulullah, ya, mengatakan keimanannya, qalatil arabu amanna, kan telah beriman. Kemudian kata Rasulullah, kul, kata Allah, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Badui, kau itu belum beriman, kau itu baru berislam, belum beriman. Kenapa? Falamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu ada di dalam hatimu. Oh, iman itu yang di dalam itu iman. Islam itu apa? Islam itu bicara teknis. Jamaah, bedanya apa Islam sama iman? Islam itu teknis. Teknisnya sholat itu bicara Islam. Teknisnya lempar jumroh, bismillah akbar. Teknis tawaf, bismillah akbar. Teknisnya sa'i, bicara apa? Itu bicara teknis. Bicara iman, coba kita cukup Islam, syahadat, ucapin, betul. Sholat, berangkat, betul. Zakat, mari. Puasa, nggak makan, haji, berangkat. Iman kepada Allah, apa yang beriman? Apanya? Iman sama Nabi, malaikat, percaya di mana? Percaya sama kitab suci di mana? Percaya sama hari akhirat di mana? Percaya itu bicara di dalam. Baik, Mas, bisa menunjukkan? Saya bisa minta contoh. Siapa namanya? Mas Yadri. Mari Mas Yadri. Ujung. Silahkan dulu sini dulu Mas Yadri. Dulu. Mohon maaf. Sudah di sini aja, cepat. Nah, jamaah sekalian, Mas Henry duduk sini sebentar, ya. Boleh ya, kelas ya? Saya contoh. Oke, Mas Henry, kaki di sana Mas Henry. Oke, sekarang berbalik Mas Henry, kaki lurus dulu. Kopanya lepas dulu. Iya, Rukiah. Tolong ambil tali. telah meninggal dunia
Bapak Henry dengan sukses. Kalau daripada susah, sukses. Jamaah, begitu orang itu meninggal dunia, ingat, yang pertama kali hilang namanya gak dipanggil lagi. Betul? Begitu jamaah mau datang layak enggak? Enggak. Datang. Begitu ada mayat Dr. Budir Kaku, jamaah akan bilang, ini Henry atau mayatnya Henry? Mayatnya. Ini mayat. Namanya hilang. Mana mayatnya? Tuh, lagi di sana. Mari kita mandikan mayat, kan begitu. Tidak ada. Mari kita mandikan Henry. Betul tak? Ayo, bawa mayatnya. Enggak. Ayo, bawa mayatnya ke kuburan. Mana Henry dikuburkan? Enggak. Mayatnya mana kita kuburkan? Betul? Berarti ini apa? Mayat. Betul? Pertanyaan saya, Henry-nya kemana? Mana Henry-nya? Ini mayat apa? Ini mayat, ini bukan Henry. Mayat. Makanya kalau sudah jadi mayat, dipukul ini tidak sakit, kenapa? Mati. Betul enggak? Ini apa? Ini mayatnya Henry. Henry bukan mayatnya. Hah? Coba. Ustaz itu jangan cuci setahun sekali. Jadi kalau direndam di kolam mati kan? Henry-nya kemana? Henry-nya pulang menghadap Allah. Berarti menghadap Allah itu bukan ini. Yang disisa kubur itu bukan ini. Apa yang sisa kalau dia sudah hancur? Nah, yang pulang menghadap Allah itu yang kita tidak pernah memperhatikan selama ini. Siapa yang pulang? Bukan ini hanya instrumen. Instrumennya untuk mengambil sesuatu gunakan tangan. Apa ini Henry? Bukan, ini tangannya Henry. Ketika dia berpikir gunakan otaknya. Ini apa? Otaknya Henry. Henry bukan otaknya. Matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, hatinya untuk merasakan. Ini siapa? Ini hanya instrumen. Casingnya. Jamaah, kita selama ini tertipu. Sibuk memperbaiki ini, tapi tidak sibuk memperbaiki yang di dalamnya. Mana-mana badan besar langsung ikut senam supaya langsing. Bapak sama ikut fitness biar tidak tertekan. Di dalam tidak pernah diperbaiki. Astagfirullahaladzim. Ini jamaah sekalian yang perlu untuk kita renungkan kesempatan ini. Sudah begini mau diapa? Jadi yang mana Henry? Henry itu yang pulang. Yang pulang mana? Yang pulang menghadap Allah. Makanya dipanggil siapa? Bukan Henry lagi. Dan Bang Henry, kasihan juga. Dan sekali lagi, dan minta maaf ya. Nah, berarti siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jamaah. Sang dirinya itulah yang akan dipanggil. Bapak bisa berdiri sebentar? Bapak yang sadar ya berdiri sebentar. Mohon berdiri sebentar. Berdiri. Bapak berdiri dulu. Berdiri. Apa kata Allah? Jamaah, yang dipanggil itu bukan fisikmu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang.
jiwanya yang dipanggil, bukan jasadnya. Ya kalau semua main hei jiwa yang tenang, irji itu tempat irji lah, irji lo dia kamar dia. Ayo kembali sini Pak, kembali sini kembali kepada yang panggil. Oke, maaf dengan pada Pak Sujarwo. Begitu kembali jamaah sekalian, kembali kan kepada Allah yang meridhoi, baru Allah mengakui fathuli fi ibadi, itu hambaku. Bapak Ibu, saya tanya, jumpa Allah dulu atau masuk surga dulu? Jumpa Allah dulu atau masuk surga dulu? Nah, jumpa yang manggil, dipanggil yang tenang, yang gak tenang gak dipanggil, yang jiwanya rusak gak dipanggil, yang tenang yang dipanggil, yang tumaninah sholatnya, yang sholatnya gak tumaninah gak dipanggil. Terus serius, jamaah. Allah katakan apa? Rasulullah, ada 60 tahun orang itu sholat, 60 tahun mereka sholat, satu pun tidak diterima Allah. Ketika rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Apa kata Rasulullah? Kalau dia mati bukan di atas agama Muhammad. Mati bukan di atas agama Muhammad. Ngeri gak jemaah sekalian? Sementara Bapak Ibu, mohon maaf, sebentar lagi Ramadan. Betul? Bapak Ibu kalau cari imam sholat tarawih yang baca takbir apa ekspres? Sudah aja itu. Takbir apa ekspres? Kenapa ekspres? Cepat. Datang ke masjid bukan sholat, lihat pengumuman. Siapa Ustaz? Ya Allah, Ustaz ini lama. Terlihat, jamaah lihat, ya kan? Seandainya dia mati, maka dia mati bukan di atas agama Muhammad. Misalnya, perumpamaan orang yang tidak menggunakan ruku, melakukan sujud yang cepat, seperti orang lapar, dia makan dan sebagainya. Hadisnya. Dan Bapak Ibu, jadi dipanggil bagaimana? Yang jiwanya, yang sholatnya tenang. Jiwanya tenang. Fathuli fi ibadi, itu kurang bagus. Kemudian kalau misalkan, wah ini jangan silakan masuk surga aku. Oh surga aku. Oh surga. Surga sih. Oh, kenapa surga? Banyak bidadari. Kembali dulu waktunya Pak. Pak Jarwo sudah senang di surga. Di ekstradisi dulu Pak, belum waktunya. Bapak Ibu mau nggak tapi kita luruskan sholat kita dulu? Hah? Kalau belum mau sholat ke Ustaz dari sebelum kan sholat itu doang. Iya. Terus apa yang beda? Jamaah, Rasulullah itu menjadikan sholat tempat istirahat untuk menghilangkan capek-capek, menghilangkan kepadatan pikiran, untuk menangkan jiwa. Jadi Rasulullah itu, ya Bilal, kata Rasulullah, ya Bilal, arifna bis sholat ya Bilal, hei Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya Bilal, arifna bis sholat ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu tempat istirahat untuk menghilangkan capek-capek. Sementara umatnya sama sholat capek, nyambung enggak? Rasulullah sholatnya menghilangkan capek-capek, umatnya sama sholat nyambung enggak? Kenapa? Kami qaimin hablum sholat kita sholat. Bahkan orang sholat nggak dapat apa-apa kecuali capek dan lelah. Kenapa capek? Kenapa lelah? Karena dia tidak menemukan nikmatnya di dalam sholat. Itu jamaah sekalian yang menjadi problem kita. Makanya jamaah sekalian, gimana dibenahi? Saya keliling tanah air sejak tahun 2008-2007 nyampaikan tentang ketumaninaan dalam sholat, kebahagiaan dalam sholat. Alhamdulillah banyak yang berubah. Ya, makanya akhlak itu terbentuk dari mana? Dari sholat. Akhlak itu terbentuk dari sholat. Sikapnya dia kepada Tuhan.
Banyak orang yang berikan sholat sementara ia hanya rasa. Kenapa lah penat? Jamaah, nih, maaf, sholat. Kenapa capek penat? Sholatnya ngebut. Wah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada dua aja. Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Ini alhamdulillah dapat nikmat apa lega? Nikmat apa lega? Kenapa lega? Begitu dengan adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sholat lagi. Assalamualaikum, alhamdulillah. Yang ketawanya keras itu pelaku. Dari dulu ibadahnya seperti ini. Kenapa? Stres. Bagaimana mau tenang? Gimana? Nggak capek. Ya Allah, jamaah pernah buka itu sholat tarawih yang 3 rakaat 7 menit? Pernah? Dari Kediri, pesantren, jamaahnya 1000 orang, tiap bangun. 23 rakaat, 7 menit. Kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, alif lam mim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, amin. Nun. Allahu Akbar. As-salatu khairun, as-salatu jami'ah. Allahu Akbar. Yasin. 7 menit selesai. Seneng gak? Gak percaya. Seneng gak? Kan itu kan kesukaan kita. Saya bertanya Ustaz, kalau imamnya nyebut seperti itu gimana Ustaz? Saya jawab, jamaah, ya. Jangan kau salahkan imam. Kenapa? Karena imam itu diangkat oleh makmum. Jamaah, betul nggak? Nah, imam yang favorit untuk para jamaah adalah imam yang mengerti perasaan jamaahnya. Apa tadi? Imam yang favorit adalah imam yang mengerti perasaan Jamaah. Maka jangan salahkan Pak Imam. Baik teman-teman sekalian, kita mulai benahi. Bapak Ibu, ya, jangan sekalian, apa sih sholat itu? Bapak Ibu, maaf, jamaah, sholat itu yang pertama kali bisa di hadapan Allah. Sholat yang diterima, maka semua amal ibadahnya diterima. Sholat ditolak, semua amal ibadah ditolak, hajimu ditolak, umrohnya ditolak, puasanya ditolak, zakatnya ditolak, sedekahnya ditolak. Ngeri karena apa? Sholatnya ditolak. Kita kan tidak pernah berenungkan. Coba jamaah renungkan baik-baik. Ya, mana Rasul mengatakan amal pertama tanya Allah itu sholatnya. Bila sholatnya terima, sungkin. Sholatnya ditolak, semuanya tertolak. Selesai. Dan kata Rasulullah, kalaupun dia sholat, kemudian tidak ada yang sempurna, maka coba lihat sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu menyempurnakan. Sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajibnya. Ini kita ngerjakan cuma yang wajib saja, sunnahnya nggak punya. Gimana? Pertama adalah sholat. Jika dia menyempurnakan, jika tidak menyempurnakannya, maka dikatakan lihatlah apakah dia punya sholat sunnah.
Jika dia punya sholat sunnah, maka sholat wajib disempurnakan dengannya. Kemudian bisa semua amalannya. Jamaah, saat ini kenapa sih Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu, maaf ya. Jamaah, Rasulullah itu menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Ya. Jadi Rasulullah itu wa idza adakum bil amri faqatil ghairu fa'id. Bila kau punya masalah, punya problem, sholatlah 2 rakaat di luar sholat wajib. Jadi Rasulullah itu menyelesaikan masalahnya dengan sholat, sementara umatnya sama sholat bermasalah. Oleh kuatnya masalah semua sama sholat, nggak jelas, nggak serius. Kenapa? Bermasalah dengan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah turun lagi. Nggak keliru mati. Jam berapa sudah ada lagi? Coba. Kecuali ada di bulan puasa. Ya Allah, kok tidak ada nada? Betul tidak? Betul tidak? Akan ditunggu di bulan puasa. Di bulan lain tidak pernah ditunggu, khususnya ada maghrib. Paling ditunggu. Bila perlu request sama radio FM, tolong jam 5 agar maghribnya. Sedih. Baik jamaah sekalian, saya lanjutkan. Bapak Ibu jamaah, mau kita perbaiki ya sholatnya? Mau? Baik, kesempatan ini jamaah sekalian, saya biasanya masuk hari dulu. Sekarang jamaah sekalian, saya balik ya. Kita masuk ke gerakan fisik dulu. Mau dibenahi nggak gerakan fisiknya? Mau? Sepakat? Oke, jamaah sekalian, Bapak Ibu, caranya, kenapa Bapak sekalian? Baik, saya contoh berikutnya. Bapak bisa maju bentar? Korban berikutnya. Bapak Bang mau sholat. Lihat tubuh ini. Lihat jemaah. Jemaah tolong ya, handphone ini tolong disalurkan dulu. Oh ini ketian kakek Bapak Bang. Bapak Bang mau sholat seperti ini dirinya. Oke, lihat Bapak Ibu. Saya punya tapi orangnya untungnya nggak kaku kan? Kenapa? Jawab sederhana. Karena dia berdiri belum pada posisi berserah diri. Itu masalahnya. Jamaah sholat itu berdiri untuk sholat atau berdiri untuk Allah dalam sholatnya. Saya ulangi, berdiri untuk sholat atau berdiri untuk Allah dalam sholatnya. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah di dalam sholatmu. Mas Bambang, berdiri untuk Allah berarti apa? Bapak Bambang mengagungkan Allah enggak? Mengagungkan. Oke, memuliakan Allah. Oke, sekarang kau berdiri di hadapan yang maha mulia, yang maha agung, yang memiliki engkau. Sekarang coba kau berdiri, yang ada penyerahan diri, berserah diri terus. Betul-betul kau berserah diri sekarang. Berserah diri sebagai hamba-Nya, hamba Allah yang betul-betul kau ada kerendahan dirimu. Sampai berdirimu, ada kerendahan dirimu, ada penghormatanmu, ada pengagungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, begitu dia merendah, dia tubuh ini. Kenapa? Tahu nggak? Loh, kalau seperti ini, tadi kaku. Paham nggak? Kenapa? Karena begitu di dalamnya ini berserah diri sama Allah, maka tubuhnya itu langsung ada rendah dirinya, kepalanya langsung turun. Ini turun, nggak usah kepala turun ke bawah. Begitu mereka kepala langsung turun. Nah, posisi ini kan istirahat, betul nggak? Sehingga tulang punggung itu ekonomis membentuk seperti ini. Nah, lihat Bapak sekalian. Nah, ini supaya berserah diri. Lihat posisi tubuhnya. Berserah diri.
istirahatkan. Jadi berdirinya aja sudah istirahat. Paham kan? Paham? Jadi bukan kayak sipil militer. Wow, akbar. Emangnya kau menghadapi siapa? Sombong banget. Wow, akbar. Ada orang sholat kayak sipil militer. Bukan. Ini persoalan berserah diri. Paham? Paham? Oke. Jemaah. Begitu Pak Bambang ini, maaf, ditodong orang, disuruh angkat tangan, tangan mau diangkat tangan, angkat tangan, suruh angkat tangan. Nah, ini beli apa sih jemaah? Ini kan berdiri orang berserah diri. Aku berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditodong orang, dia berserah diri nggak? Pada todong, berserah diri nggak? Kok melawan ini masuk? Berserah diri. Ada takutnya enggak? Ada takutnya? Ada harapnya enggak? Nah, posisi ini ada posisi berserah diri kepada Allah. Ini tercampur di dalam neraka. Jadi, jemaah berarti apa? Apa berserah diri? Apa berserah diri? Hati yang berserah diri. Sehingga takbir ini, berserah diri itu bukan refleks. Tapi ini kan refleks. Makanya orang sholat ada orang sholat. Ada yang ketawa keras itu belakang. Pasti sholatnya ini. Takbir. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah. Nah, maka serius. Oke, jemaah perhatikan. Ada beda. Maka ketika dia berserah diri, apa kata Rasulullah? Ini riwayat Muslim Ali. Jemaah, kuncinya sholat itu toharoh, kesucian. Diharamkan dengan takbir. Apa yang ada di sini haram, yang lain masuk. Apa yang ada di sini haram, yang lain masuk. Tidak boleh masuk ke sini. Apa? Totalitas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu ada pengharaman, ada penghalalan. Orang puasa itu diharamkan dari pagi sampai sore makan, dihalalkan dari takjil, betul? Oke. Orang puasa, orang haji itu diharamkan dengan berpakaian ihram, dihalalkan dengan tahallul. Orang sholat itu diharamkan dengan dihalalkan dengan salam. Jemaah, oke, mesti pakai. Ini gerakan dulu. Ya, ruku itu jamaah sekalian. Ada sebuah ketundukan, tunduk. Jamaah kan menghormat orang gimana? Betul dah. Tambah mulia orang. Apa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala begitu memuliakan Allah. Jamaah jadi bukan yang gerak Islam antara ini kan refleks. Jamaah. Oke. Orang tetap depannya. Mohon maaf. Jamaah, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Gerakan sholat itu bukan apa-apa untuk pindah ke gerakan berikutnya. Bukan apa-apa sesebatan tidak lagi. Contoh yang sering terjadi, jamaah sekalian, mohon maaf. Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah, amin. Allah. Cuma ada yang sami Allah. Rabbana kahantu. Allah. Subhanallah. Kalau mau duduk. Allahu Akbar. Belum sampai duduk. Rabbil fili warhamni wasbudil fa'ala bidwalina buwani. Begitu mau ruku, belum sampai kepalanya. Subhanallah. Baru lagi belum selesai duduk. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah. Kenapa kamera mental? Rupanya kau pelaku juga. Bapak Ibu, jadi bacaan sholat itu bukan apa-apa, atau gerakan sholat itu bukan Allahu Akbar
Kenapa disiplin kalian? Bukan baris. Oke, sekarang Pak Bambang, ketika jenengan ruku itu ada penghormatan, paham? Menghormat, memuliakan Allah. Tunduk. Coba sekarang jiwa budaya tunduk. Jiwa tunduk. Ini menghormat Allah, memuliakan. Ya, begitu ini memuliakan Allah, tubuhmu akan ruku. Ada kemuliaan? Gerakannya pelan. Wah, sebentar ini. Allah Akbar. Sama kita. Santai bro. Belum selesai langsung. Paham apa itu? Jelas? Jelas? Begitu iktidal. Jadi kapan zikir itu? Zikir itu bukan langsung zikir. Saya tanya jamaah, menghadap dulu atau ngomong dulu? Hah? Menghadap dulu. Jadi ketika posisinya sudah menghadap, Allahu Akbar, langsung ngomong menghadap dan hukum sudah totalitas menghadap, hadap, baru subhanallahil azim. Alhamdulillah. Tumainah subhanallahil azim. Tumainah. Sudah 3 kali, bukan berarti apa berdiri enggak, sampai tenang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sekarang Bapak-bapak, ya jangan kau sujud sebelum kau berterima kasih sama Allah dalam sujud syukurmu. Sebelum kau pasrah kepada jangan sujud syukur. Jangan kau sujud sebelum kau pasrah sama Tuhan. Jangan kau sujud sebelum ada rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberi dalam hidup kalian. Oke, begitu rasa syukur. Kau sendiri proses diri. Ada syukur ada. Ini kan tidak Allah, betul. Otomatis. Paham Pak Ibu? Sujudnya sempurna, baru setelah sempurna baru ada zikirnya. Jadi zikir itu setelah posisi menghadap sempurna. Ini kata dalam penulis bukunya Syekh mengatakan dalam buku Al-Usul Sholat, sajadatan la yarfa'u anha hatta yaqum. Sujudlah kamu, jangan kau angkat kepada sujudmu sampai kau jumpai Tuhan. Jangan kau angkat kepada sujudmu sampai kau jumpai Tuhan, sampai ada korbannya. Jadi jamaah, semakin tumanina, semakin membuka pintu berdialog dengan Allah. Semakin tumanina, kau menutup pintu berdialog dengan Tuhan. Makanya tumanina itu rukun. Jamaah, tumanina itu rukun. Tidak ada sholat tanpa tumanina. Tidak ada sholat tanpa tumanina. Tidak ada sholat tanpa tumanina. Justru di tumanina itulah puncaknya sholat. Berapa lama dia sujud? Mudah-mudahan bukan sini saja. Aduh, tak goyang-goyang. Paham Pak? Oke, kembali lagi. Mohon maaf Allah. Baik jamaah. Jadi orang mengira zikir itu bunyi bacaan subhanallah. Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, ketika kau tunduk kepada Allah, ruku, subhanallah wa bihamdihi, Al-Quran Tumanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Sudah 3 kali, bukan berarti kita berdiri. Ngapain sih? Betul-betul ini zikir yang sekarang, zikir yang gunakan dari hati, gunakan lisannya. Setelah itu apa? Ada bekas ruku, bekas ruku, bekas kedudukannya. Aku yang turun ke Allah, turun, mohon maaf. Sampai tunduk, dia amat sangat tunduk. Dia
puaskan tunduknya sama Allah, lisannya sudah selesai. Seperti apa? Jamaah, Bapak Ibu pernah di daerah kecil kan? Coba pandang makanya jamaah. Puncaknya ibadah dalam Islam itu posisinya dia. Saya ulangi, puncak ibadah itu dia. Puncaknya ibadah haji, wukuf di apa kata wukuf? Puncaknya ibadah puasa apa? Lapar. Bukan. Bukan apa? Apa? Puncaknya ibadah bukan. Puncaknya ibadah puasa itu apa? Iktikaf. Rasulullah itu orang Mekah, orang Madinah asalnya. Aslinya Rasulullah Mekah atau orang Madinah? Mekah. Orang Mekah. Ketika menjelang Idul Fitri, tidak sibuk ngurus mudik. Tidak seperti umatnya. Istrinya Rasulullah tidak sibuk bikin kue lebaran. Pasang lagu. Apa? Apa itikaf? Iya. Puncaknya ibadah sholat bukan khusyuk. Tumaknina. Apa tumaknina? Diam sejenak. Ini yang hilang. Dikira bukan zikir. Diam itu seperti seorang anak kecil. Sini kalau minta ngomong gimana? Doi. Doi. Ada harga. Ada cemas dah. Ada khauf korojanya. Komunikasi. Doi. Lebih lama ngomong apa lebih lama nunggu? Nunggu. Hah? Lebih lama nunggu. Tidak mungkin dalam Boy. Kalau makan sudah banyak. Betul tak? Bu? Bu, apalagi yang minta itu kok punya anak laki-laki yang wajahnya mirip bapaknya, sementara kalau lagi kesel sama bapaknya. Begitu kau lihatnya, doi. Kok persis bapaknya? Doi. Anakku jalan terus sampai depan pintu. Doi. Betul dah. Rupanya tampil saja. Pernah marah sama suami. Oke. Sudah jam 11. Hah? Terus apa? Berhenti? Baik, jamaah sekalian. Jamaah. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, mau Bapak Ibu benahi? Mau. Jadi jamaah, rukun itu bahasanya bukan dari perintah rukunnya, karena mau menghormat Allah, memuliakan Tuhan. Sehingga betul-betul hatimu tunduk Subhanallah. Ya Allah, Maha Suci Engkau, Maha Agung. Jadi minimal Bapak Ibu bacaan sholat itu kan harus tahu artinya. Coba bahasa Inggris tahu artinya, lagu-lagu bahasa Inggris. Sholat cuma sebentar. Makanya saya ada tulis buku ini, zikir dan doa sholat. Pendek-pendek, kenapa sih? Ini ada bahasa Arabnya, ada Latinnya, ada terjemahnya. Sehingga kalau kita kantor baca, ini buku saku, ini selesai. Lagi, kadang-kadang ada doa, saya menarik doa bukunya Sayyidina Ali. Jadi ternyata Rasulullah itu kalau mengajarkan bacaan doa sholat itu beda-beda. Jadi ada riwayatnya
Misalnya contoh dari riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah, Subhanallah. Ada kalau sumbernya dari Uqbah bin Amir, Subhanallah wa bihamdi. Kemudian ada sumbernya kalau dari Sayyidah Aisyah, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini Sayyidah Aisyah. Dia Rasulullah yang mengajarkan doa ruku ini kesal beda-beda tergantung. Nah, yang diajarkan ke Sayyidah Ali itu luar biasa. Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu. Jadi kalau Bapak Ibu udah hafal, ini simpen di bawah sini. Terus Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku, wa bika amantu, denganmu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri, soal kesam'i, aku tundukkan pendengaranku, wa basuri, aku tundukkan penglihatanku. Insya Allah pendengaranmu gak gampang sampai tua, insya Allah Allah jaga. Wa basuri, dan penglihatanku, wa muhi, otakku, insya Allah otakku gak terpikul. Wa mi, tulang-tulangku, tulang-tulang, berarti gak tulang, termasuk tulang rawan satu itu, insya Allah. Gak paham, sudah tua gak paham. Paham? Wa min, tulang-tulangku, wa sobi, saraf-sarafku, mata, telinga, otak, tulang, saraf. Orang stroke apa sih? Masalah tulang atau saraf? Stroke. Sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi siapa yang memuji, Maha mendengar kaum bagi siapa yang memujimu. Rabbana lakal hamd, ya Allah bagi kau segala puji. Jadi sholat itu berdialog. Kalau tahu maknanya, sekarang dia masukkan diambil di ada tadaburnya, tetar hati. Kenapa? Tujuannya ibadah, semua ibadah zikir, semua ibadah itu zikir. Jadi ada kekara imannya. Nah, kita lihat hadisnya, ya. Jamaah ini, Bapak ini semua Bismillahirrahmanirrahim alamin. Dan apa yang akan telapak kakiku tunduk kepada Allah, Rabb semesta alam. Soalnya di sini, ternyata Nabi itu mengajarkan doa-doa itu kepada masing-masing sahabat beda-beda, tergantung kualitas siapa yang diajak untuk mengamalkan itu. Ya, nah, sesungguhnya diwajibkan sholat dan diperintahkan hadir tawaf dan disiarkan ibadah-ibadah adalah untuk mendekatkan ingat kepada Allah. Apabila tidak ada dalam hatimu ingat kepada Allah, padahal itu tujuannya yang dicari. Sementara hatinya tertutup dan tidak bergetar, maka tidak ada gimana mau bergetar tanpa hati dia? Gimana mau bergetar tergantung dia? Tadabbur itu penghayatan kepada gerakan bacaan tidak ada. Iya. Sementara ini kita hanya memberi kewajiban. Paham apa itu saya? Jelas bahasa saya? Jelas? Jadi rukun itu bukan karena perintah, tapi karena kesadaranmu untuk tunduk memuliakan Tuhan. Setelah posisimu pas ingat sama Tuhanmu, subhanallah, berarti zikir ini setelah posisi paham ya? Setiap kali buka hati langsung sepuasnya sampai kalau cukup dia dapat Tuhanmu, kemudian kau berserah diri. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Jangan sujud dulu. Kenapa? Sampai akan ditemukan supaya darah ini, jamaah perhatikan, orang takbir berserah diri. Begitu ruku, darah itu ke atas semua kan? Ke depan semua, ya. Biarkan yang ngalir ini fisiknya dulu, darah fisik perlu hadir. Kemudian sami Allahu
baru suci. Makanya saya kalau ngangkat jamaah umrah haji ketahuan. Ya. Sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Nah, itu pasti dari Gorontalo. Itu Gorontalo. Belum ini sami Allah Rabbana wa lakal hamd. Oh, Gorontalo. Nah, jemaah sekalian, sujudmu itu kenapa? Jangan zikir. Jadi orang mengira Bapak Ibu zikir itu hanya dengan tapi tunduknya subhanallah bihamdi, misalnya ketika dia kemudian berharap tunduk sama Allah, paham tunduk, berserah diri sama Allah. Ini pun juga zikir. Zikirnya bukan pakai tapi makanya Bapak Ibu tahu nggak? Alasan mesti pengalaman tadi mengatakan, kalau kau ingin memperbaiki kualitas hidupmu, perbaiki sholatmu. Kalau kau ingin memperbaiki kualitas hidupmu, perbaiki sholat. Makanya mas kalian, dalam sholat Allah menuntut kita sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan perintahkan mereka untuk sabar di dalam sholatnya. Sabar ya. Kenapa suruh sabar? Takbirmu yang sabar, pendirian Allah yang sabar, rukumu yang sabar ya. Ayatnya perintahkan dan sabar kamu dalam kami gak minta rezeki padamu. Apa rahasianya orang sholatnya cepat? Karena dia takut kehilangan rezeki. Kenapa orang sholatnya cepat? Karena takut. Padahal kata kenapa? Yang sabar ya. Aku gak minta rezeki pada kamu. Wah, langsung aku beri kau rezeki. Apalagi akibat bertakwa. Misalnya Bapak Ibu pegawai ANS di rumah, ya beda dikit lah, kalian protes, tipis, kan? Jualan, punya toko kecil-kecilan di rumah, pulangan pernah, lawan maghrib, gak ada pembeli, sholat dulu. Di warung Allah Akbar beli ya Allah wajib takut kuda teruskan untuk batal dia pindah ke toko sebelah daripada dia pindah beli apa toko sebelah selesai. Yang repot itu kalau sudah rakaat kedua, ketiga mana? Beli, kok nggak ada anak-anak? Akhirnya kecepatannya 70 km per jam. Beli apa? Rokok, 1 stok? Enggak. 1 bungkus enggak? 1 batang. Bapak Ibu lihat ayat di atas, ada hubungannya enggak antara tumainah sabar sholat dengan rezeki, ada enggak? Jamaah lihat di atas, ada enggak? Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya enggak antara sabar sholat sama rezeki? Ada? Berarti kalau kamu sabar sholatmu, insya Allah rezekimu jauh. Amin. Aku amin. Kenapa? Bapak Ibu setan rezeki itu bukannya doi. Anak soleh rezeki enggak? Zaman laki-laki istri soleh rezeki enggak? Coba kau banyak uang, istrimu bikin pusing kau terus. Kenapa Bapak?
Pengalaman Pak. Jadi jamaah sekalian, mohon jamaah sekalian, jangan situ kita sama ruku yang sabar, ngapain? Menghadap Tuhan, harus sabar, yang sopan. Bapak-bapak juga sama kalau ke masjid, kok pakai kaos, pilihlah nomor 10, pilih nomor 2. Sholat kok sopan, pakai baju bagus. Kalian juga sama ibu-ibu, tampaknya bagus, pakai mukena, dalamnya daster bolong-bolong, semua bau murah. Baik, jamaah, oke, Bapak Ibu, oke, saya masuk ke dalam jamaah. Oke, hari ini insya Allah kita berbagi ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah. Apa yang kita lakukan itu? Hubungan dengan Allah, hubungan. Kata Bapak, perbaguslah sholatmu. Setiap orang hendaklah memperhatikan cara sholatnya. Bagaimana sholat? Karena sholat itu untukmu, ya Allah. Hadis Rasulullah. Perbaguslah sholatmu. Karena setiap orang sholat itu untuk dirinya. Tidaklah setiap orang memperhatikan. Wahai fulan, perbaguslah sholatmu. Sesungguhnya orang sholat harus pernah nggak Bapak Ibu setelah sholat kau memperhatikan sholatmu? Jamaah, pernah nggak? Assalamualaikum kau renung sedikit. Ya Allah, sholatmu kok apa ya? Pernah nggak? Jujur aja lah. Jujur, ya Allah, kok begini? Jangan perhatikan sholatnya. Bagaimana dia? Karena sungguhnya dia sholat itu bukan untuk Allah, untuk dirimu. Apa bagi Allah sholat? Ya, nah, jamaah sekalian, baik, saya akan mendekat sekarang. Jamaah, zikirlah ke Allah itu, Bapak Ibu, jamaah, apa yang Bapak Ibu omongkan ini kan sebenarnya Bapak Ibu mengomongkan suasana ini kan, ya enggak? Bapak Ibu lagi marah sama orang, saya benci kamu. Berarti ngomong benci itu karena keadaan benci sini kan, betul enggak? Oke, Bapak Ibu, ya kan? Suka sama orang, aku suka kau. Ngomongin apa? Keadaan ini. Dan Al-Quran memberi keadaan otaknya 1 tambah 2 tambah 3, berarti dia sedang mengomongkan keadaan pikirannya. Nah, orang ibadah ini, jamaah, orang yang mengomongkan bicara tentang keadaan hati. Ada yang punya tasbih? Ada yang mau tasbih? Pinjam? Jamaah ada yang mau tasbih nggak? Ada? Oke. Jamaah, biasanya orang kalau habis sholat, Assalamualaikum, Subhanallah, masih tak? Subhanallah, ya Allah, masih banyak. Subhanallah. Jamaah, saya tanya Bapak Ibu, ini zikir atau membaca zikir? Zikir atau membaca zikir? Semangat. Membaca zikir. Wadkurubaka fi nafsika 7:25. Wadkurubaka fi nafsika tadarruban wa khifatan wa duna jahri min al-qawli bil asr. Berzikir kepada Tuhanmu fi nafsika dalam hatimu, tadarrub ada dalam hatimu, wa khifatan dengan rasa takut, wa duna jahri min al-qawli dengan tidak merasa suara. Zikir
zikir kepada Tuhan dalam jiwamu dengan berarti zikir itu menggunakan dalam dengan otomatis jamaah. Kalau zikir dengan jiwamu rendah diri dan rasa takut, otomatis tidak mungkin bersuara keras. Itu otomatis tidak bersuara keras. Kenapa? Zikirnya ada takutnya, ada rendah dirinya, ada muliakannya dalam hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ada berkasnya. Jamaah, ada yang bawa korek api, siap tunjuk? Korek api, korek. Murah. Mudah-mudahan ada bawah. Bawahku, ada kau lah yang merokok sih bawahku? Hah? Tidak ada? Tidak ada. Malu. Saya paham. Ternyata kalian di sini juga anggota majelis Dewan Suro. Suka rokok. Nah, ini ada Pak Iwan ini anggota majelis Dewan Suro. Suka rokok. Makanya punya ilmu namanya ahli hisab. Hisab? Bapak Ibu, saya bikin kunci. Oke. Jamaah, Bapak Ibu, lihat. Ini apa namanya? Sifatnya apa? Panas. Ini besi kan? Oke. Saya tanya, Bapak Ibu ngapain berzikir? Saya pertanyakan, ngapain berzikir? Hah? Maaf, Bapak Ibu, berzikir subhanallah, maha suci Allah. Apa ketika Bapak Ibu berzikir subhanallah akan menambah kesucian Allah Subhanahu wa taala? Menambah? Ketika Bapak Ibu dia berzikir subhanallah akan mengurangi sucinya Allah? Tidak, dia tetap maha suci. Dia tidak menambah dan tidak terkurang. Paham? Sudah Allah berzikir subhanallah. Jamaah. Sifatnya apa? Panas. Api kan? Kau dekatkan ke sini. Tambah dekat. Panas kan? Tambah lama. Pertanyaan saya, apa yang pindah? Sifatnya kan? Sifatnya api pindah ke? Selesai. Saya tanya, masih ada yang nempel nggak sifatnya sini? Mau coba? Panas. Orang yang berzikir subhanallah. Kalau Allah ridho, sucinya Allah itu akan ditransfer, diberikan kepada orang yang berzikir subhanallah. Percikan sucinya Allah itu akan diberikan. Maka insya Allah kalau dia jalan, dia jalan, Bapak Ibu, ketika dia kemana-mana, Allah akan mensucikan pikirannya daripada berpikir untuk mencelakakan orang lain. Allah akan sucikan tangannya daripada berbuat aniaya. Allah akan sucikan matanya melihat yang tidak baik. Allah akan sucikan telinganya. Kenapa? Karena dia berzikir subhanallah, Allah transfer. Allah memindahkan sifatnya itu. Maka terjaga. Allah akan sucikan kakinya daripada melakukan kaki ke tempat-tempat karaoke. Kenapa Bapak ketawa? Tempat-tempat maksiat kenapa? Allah jaga hamba ini dari perbuatan yang tidak baik. Sehingga zikirnya itu punya dampak atas orang yang berzikir tentang Tuhan. Alhamdulillah. Kalau ada orang lain memuji dirinya, dia malu semalu-malu. Ya Allah, aku gak pantas dipuji. Ya Allah, Engkau yang maha terpuji. Dibalikin lagi sifat sucinya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah masuk, dia tidak akan sombong. Engkau yang akbar ya Allah, aku gak ada apa-apanya. Sehingga zikir-zikir itu punya dampak. Kenapa tidak?
karena Bapak Ibu tidak ada hasil. Baik jemaah sekalian, Bapak Ibu, baik kita praktek sedikit jemaah, jelasin jemaah. Qul huwa al-Rahman, panggillah Allah atau Ar-Rahman. Qul huwa al-Rahman, panggillah Allah atau Ar-Rahman. Surat 17 ayat 110. Bapak Ibu, maaf ya, masih panggilan. Jamaah, coba dengan hati yang paling tulus pagi ini, Bapak Ibu, saya ingin Allah dulu, panggillah Allah atau Ar-Rahman. Berarti yang dulu memanggil siapa? Surah Allah atau yang dulu memanggil Allah kan? Iya? Jamaah, maaf jamaah, maaf sejak hari tadi, maaf jamaah. Rata-rata orang manggil Allah di tadi itu, Bapak Ibu, maaf. Misalkan sini ada orang yang jualan makanan atau bentor lah, orang bentor, orang itu nggak bentor. Sini, manggilnya terus datang nggak? Datang. Sementara hari ini coba berjalan, ada bentor, datang nggak? Kenapa? Sama dengan panas, sama tidak? Bagaimana dia menyapa? Faham? Bagaimana dia menyapa? Cara memanggil seperti ini. Kenapa? Tidak ada kerendahan diri. Ini, Qul Ar-Rahman, panggillah Allah Ar-Rahman. Dia nama yang mana? Saya kepingin seru, Ya Rahman, Ya Rahim. Maaf. Tolong panggil Abdul Aziz, panggil, sebutkan namanya. Abdul Aziz panggil. Ustaz Abdul Aziz. Datang enggak? Yang dipanggil datang enggak? Saya tanya, kalau kau manggil Allah, Allah datang enggak? Allah apa? Kurang sekalian. Lihat itu. Yang menyuruh siapa? Jamaah. Yang menyuruhmu menyeru siapa? Masa kau tidak percaya? Ibarat anak jenderalnya di Jakarta, di Gorontalo. Nah, kalau kau ada apa di Gorontalo, hubungi bapak ya. Lagi kebilang polisi, mau bilang, terus kebilang, maaf ya, kalau itu ayah, aku pernah bilang, kasihkan sama yang bilang, selesai enggak? Selesai enggak? Oh ya, maaf. Itu berarti berimannya anak jenderal sama jenderalnya. Masa bapak nggak percaya kalau Allah menyuruh memanggil? Kalau ada bapak panggil aku, panggil. Siapa yang suruh? Jamaah, yang boleh WA enggak? Qul Ar-Rahman, panggillah Allah Ar-Rahman. Maaf Bapak Ibu, kapan mau manggil serius dengan Tuhan? Nanti kalau naik pesawat jatuh, baru kok panggil. Ya Allah. Sekarang kita tahu. Ya Allah, tidak punya santun. Tolong punya santun. Oke, baik teman sekalian. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sekarang duduk. Coba duduk, mau Rabbil Alamin, duduk. Duduk, mau Rabbil Alamin.